Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang asetilena. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dari kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Lutfi Hafidah Ulfah, Sofia Alfiatu Asmah, Hanifah Sabila Mariani, dan Hovifa Inggar Wiardo. Pengertian dari asetilena. Asetilena memiliki nama sistematis yakni etona, adalah suatu hidrokarbon yang tergolong kepada alkuna dengan rumus C2H2. Asetilena merupakan alkuna yang paling sederhana karena dia hanya terdiri dari 2 atom karbon dan juga 2 atom hidrogen. Kedua karbon tersebut terikat melalui ikatan rangkap 3 dan masing-masing atom tersebut, atom karbon, memiliki hibridisasi orbital sp untuk ikatan sigma. Dan terjadinya hal tersebut menyebabkan keempat atom pada asetilena terletak pada satu garis lurus dan dengan sudut sebesar 180 derajat. Asetilena sendiri ditemukan oleh Edmund Davy pada 1836 yang menyebutnya karburet baru dari hidrogen. Nama asetilena sendiri diberikan oleh kimiawan dari Prancis, yakni Marcelin Berthelot pada 1860. Ada sifat dari asetilen. Asetilena sendiri adalah gas yang tidak berwarna dan mudah terbakar dengan bau, dan dia memiliki bau yang mirip dengan bawang putih. Asetilen sendiri larut dalam beberapa senyawa organik cair, antara lain aseton dan asetonitril, dan masih banyak lagi. Asetilen dapat bereaksi dengan menimbulkan ledakan bila dikombinasikan dengan oksigen dan oksidator lain, termasuk semua halogen dan senyawa halogen. Gas asetilen dapat menimbulkan gangguan pernafasan seperti sesak, tetapi gas asetilen tidak menimbulkan korosi pada suatu peralatan dan juga tidak merugikan lingkungan, tidak mengandung bahan kimia tingkat 1 dan 2, dan dimana dia dapat merusak lapisan ozon dan tidak menyebabkan polutan laut. Selanjutnya, kegunaan dari bahan asetilen. Adapun kegunaan dari asetilen sendiri adalah pengelasan, untuk pengelasan atau memotong atau menyambung logam, bahan baku pembuatan baterai, solvent, plastik, dan karat sintetis. Sebagai penerangan, bahan baku pembuatan vinil klorid monomer atau VCM, etilen, asetaldehid, aseton, vinil asetat, vinil fluorida, pelarut klorin, dan masih banyak lagi. Pembuatan asetilena dari proses kering. Pada proses ini, pertama-tama kalsium karbida diumpankan ke dalam reaktor atau generator bersama dengan air pada suhu di bawah 150 derajat Celcius dan tekanan 15 psi atau 100 kPa atau di bawah 204 kPa. Pada dasarnya, proses basah maupun kering, prosesnya sama. Yang membedakan hanyalah perbandingan komposisi antara kalsium karbida atau kalsium karbida dan air adalah lebih banyak kandungan airnya, yaitu 90% air. Sedangkan pada proses kering perbandingannya 1:1 berat atau 1 kg air per 1 kg kalsium karbida. Pada proses basah, di dalam produk asetilen mengandung air berlebih dan slurry dari CaOH2 mengandung 10-20% CaOH2. Sedangkan proses kering, produk mempunyai moisture content 1-6%. Dalam produk skala besar proses kering yang paling banyak digunakan. Kontrol absolut dari penambahan air sangat penting dan masa reaksi kalsium hidroksida atau kapur kering dan karbida yang tidak bereaksi harus terus dicampur untuk mencegah pemanasan berlebih yang berbahaya dan pembentukan produk samping polimer yang tidak diinginkan. Aliran gas disaring untuk menghilangkan debu kapur. Produk samping kapur kering dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk samping kapur basah. Kapur dari generator kering sangat halus dan membutuhkan penyimpanan di silo atau perlindungan dari hamburan oleh arus angin. Transportasi harus di dalam wadah tertutup, misalnya kantong. Produk atas dihasilkan dari reaktor berupa campuran yang mengandung partikel CaC2, C2H2 dan pengotor, kemudian diumpankan ke dalam scrubber dengan menggunakan air dan larutan soda kaustik atau mengarah pada absorpsi menggunakan besi oksida atau senyawa klorin aktif untuk memisahkan partikel CaC2 dari gas C2H2 tersebut dengan menggunakan penambahan air. Sedangkan produk bawah menghasilkan produk samping berupa CaOH2, kemudian produk atas yang berupa gas diumpankan ke dalam dryer untuk dikeringkan, sedangkan produk bawah sebagai waste dibuang. Reaksi-reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotermis. Karena reaksi eksotermis dan evolusi gas paling banyak, pertimbangan keselamatan penting dalam desain generator asetilena adalah menghindari suhu yang terlalu tinggi dan tekanan tinggi.
Panasnya reaksi harus dihilangkan dengan cepat dan efisien untuk menghindari overreacting lokal kalsium karbida yang tanpa adanya air yang cukup dapat menjadi pijar dan menyebabkan dekomposisi progresi asetilena dan pengembangan tekanan eksplosif. Mempertahankan suhu kurang 150 derajat Celcius juga meminimalkan polimerisasi asetilena dan reaksi samping lainnya yang mungkin terbentuk kontaminan yang tidak diinginkan. Untuk perlindungan terhadap tekanan tinggi, industri generator asetilena dilengkapi dengan pelengkap pelepas tekanan yang tidak memungkinkan tekanan melebihi 204,7 kPa atau 15 PSIG. Tekanan ini umumnya diterima sebagai batas atas yang aman untuk mengoperasi generator. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan C2H2 ditambah CaOH2. Kalsium karbida ditambah air menghasilkan asetilen dan ditambah kalsium hidroksida dengan yield sebesar 93-95%. B. Pembuatan asetilena dari proses parsial oksidasi. Gas alam dan oksigen dipanaskan terpisah pada suhu 510 derajat Celcius dan diumpankan pada pembakar. Silinder vertikal terdiri atas 3 unit, diantaranya adalah ruang pencampuran, ruang pembakaran, dan ruang pemadaman. Setelah proses pencampuran gas diumpankan ke flame room, panas pembakaran gas pada 1550 derajat Celcius memecah metana menjadi asetilena. Gas keluaran mengandung basis garing 8% asetilena, 54% hidrogen, 26% karbon monoksida, 5% metana, 4% karbon dioksida, dan 3% nitrogen. Reaksi yang terjadi adalah CH4 yang direaksikan dengan 2O2 akan terbentuk CO2 dan 2H2O. 2CH4 terbentuk dari C2H2 yang direaksikan dengan 3H2. Konversi 90-95%, yield 30%. C. Pembuatan asetilena proses pirolisis atau proses Wolff. Asetilena dapat diproduksi oleh dekomposisi termal hidrokarbon tertentu seperti metana, etana, propana, butana, etilena, dan gas alam. Dalam proses Wolff pirolisis dilakukan dalam tungku yang berisi batu bata panas. Batu bata dipanaskan dengan pembakaran oleh gas dalam tungku pembakar. Setelah pirolisis gas dipadamkan, lalu dialirkan ke scrubber dan purifier untuk mendapatkan asetilena. Pada proses ini, gas alam diumpankan ke dalam boiler untuk dilarutkan dengan steam dengan rasio 1:8. Gas keluar dari boiler pada suhu 370 derajat Fahrenheit, kemudian diumpankan ke dalam sebuah furnace untuk dibakar dengan udara pada suhu operasi 1315 derajat Celcius. Hasil dari pirolisis atau pemanasan dengan suhu tinggi, natural gas ini adalah gas yang kemudian dipadamkan dalam penangkap tar. Reaksi yang terjadi adalah yang pertama, C4H10 yang akan direaksikan akan menjadi C2H2 plus C2H4 plus CO plus H2. Yang kedua, C2H4 yang akan direaksikan menjadi C2H2 plus H2. Yang ketiga, 2CH4 yang akan direaksikan menjadi C2H2 plus 3H2, yield 25-50%. Produk dari furnace kemudian dikompresi pada tekanan atmosferik dalam kompresor, kemudian diumpankan ke dalam EP untuk memisahkan kotoran yang masih terikat dalam gas. Dari EP gas kemudian diumpankan ke dalam absorber 1 untuk diabsorpsi dengan dimetilformamid. Produk di bawah absorber 1 berupa larutan yang mengandung diasetilena. Pada absorber 2, gas yang tidak terabsorpsi sebagian dibawa ke boiler untuk dilarutkan dengan steam, sebagian lagi diumpankan ke dalam furnace. Sedangkan produk bawah absorber 2 berupa larutan yang kaya asetilena dibawa menuju ke stabilizer, di mana komponen yang mudah larut dari stabilizer ini kemudian diumpankan ke dalam kolom stripping untuk proses pemurnian. Produk atas kolom stripping berupa gas asetilena, sedangkan produk bawahnya berupa larutan dibawa ke unit recovery untuk pengolahan selanjutnya. Asetilen yang dihasilkan pada proses ini mempunyai kemurnian 98,5-99,3%, sedangkan yieldnya bervariasi tergantung pada jumlah hidrokarbon yang digunakan. Hasil rata-rata sekali proses adalah 22,5 kg per 100 kg metana, 38,8 kg per 100 kg
etana dan 35,5 kg per 100 kg propana. Dari penjelasan-penjelasan proses sebelumnya dapat ditarik berbagai perbandingan. Yang pertama, bahan baku. Pada proses kering, digunakan bahan baku kalsium karbida, sedangkan untuk proses pirolisis dan parsial oksidasi, digunakan bahan baku hidrokarbon. Yang kedua, aspek teknis. Pada proses kering, suhu reaksi yang digunakan kurang dari 150 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Dan untuk proses pirolisis, suhu reaksi yang digunakan 1315 derajat Celcius dengan tekanan 600 psig. Serta untuk proses parsial oksidasi digunakan suhu reaksi 1550 derajat Celcius dengan tekanan 25 psig. Yang ketiga, aspek ekonomi. Pada proses kering, alat yang digunakan murah, sedangkan untuk proses pirolisis dan parsial oksidasi mahal. Fase reaksi yang terjadi pada proses kering padat ke cair dengan yield produk 93-95%. Sedangkan untuk proses pirolisis, fase reaksi yang terjadi berupa gas dengan yield produk 25-50%. Sedangkan untuk proses parsial oksidasi, fase reaksi yang terjadi berupa gas dengan yield produk 30%. Dari perbandingan-perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses kering cocok untuk produksi besar karena peralatan yang digunakan lebih sederhana, proses lebih sederhana, dengan menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi, reaksi fase padat ke cair mempermudah pengadilan proses, dan yield produk yang dihasilkan lebih besar. Selanjutnya, kondisi atau alat proses. Berikut merupakan alat pada proses kering. Yang pertama, tangki penyimpanan, yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku. Yang kedua, hopper, yang berfungsi untuk menyimpan kalsium karbida. Reaktor, berupa tempat terjadinya reaksi kalsium karbida dan air menjadi asetilen. Jenis reaktor yang digunakan yaitu reaktor alir tangki berpengadu. Di dalam reaktor, suhu dijaga pada 70 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan konversi sebesar 90%. Adapun reaksi yang terjadi di dalam reaktor adalah CaC2 direaksikan dengan 2H2O menjadi C2H2 dan CaOH2. Ca3B2 direaksikan dengan 2H2O menjadi BH3 dan CaOH2. CaS direaksikan dengan 2H2O menjadi H2S dan CaOH2. Terbentuk produk yaitu gas asetilen dan pengotor berupa gas fluorine atau PH3 dan gas asam sulfida atau H2S. Terbentuk pula produk samping berupa kalsium hidroksida atau CaOH2 yang berbentuk sluri. Selanjutnya, gas holder berguna untuk menampung gas dari reaktor. Serta tower scrubber. Terdapat dua tower scrubber yang digunakan pada proses kering. Yang pertama adalah campuran gas asetilen akan menuju gas scrubber dengan penambahan reaktan H2SO4. Scrubber ini berfungsi untuk menurunkan kandungan pH3 hingga tersisa maksimum 10 ppm. Dalam scrubber ini terjadi reaksi pH3 dan H2SO4 yang menghasilkan produk H3PO3 berupa padatan dan SO2 berupa gas serta H2O berupa liquid. Kemudian campuran gas asetilen mengalir ke tower scrubber kedua dengan penambahan reaktan NaOH yang berfungsi untuk menurunkan kadar H2S hingga 10 ppm dan menghilangkan gas SO2 yang terbentuk pada scrubber pertama. Pada scrubber ini terjadi reaksi H2S direaksikan dengan NaOH menjadi Na2S dan H2O. Yang kedua, SO2 direaksikan dengan NaOH menjadi Na2SO3 dan H2O. Yang terakhir, kompresor berguna untuk menaikkan tekanan gas hasil reaksi. Jenis kompresor yang digunakan yaitu sentrifugal. Selanjutnya, contoh perusahaan yang memproduksi asetilen. Yang pertama, PT Tira Austenite. Yang kedua, PT Samator Gas Industri atau PT Aneka Gas Industri. Yang ketiga, PT Anugrah Gasindo Abadi. Yang keempat, PT Surya Biru Murni Asetilen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.